Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Lukas 19 ayat 45 dan 46. Rumah doa versus sarang penyamun. Betapa mengagumkan jikalau sarang penyamun berubah menjadi rumah doa. Rumah bordil menjadi rumah suci. Warung remang-remang menjadi warung terang benderang bercahaya, bukan? Sebaliknya, betapa sangat tragis, mengenaskan, mengerikan, celaka, binasa, neraka. Jika rumah doa menjadi sarang penyamun. Rumah doa menjadi ajang transaksi kepentingan diri, kelompok, golongan. Ajang pencarian keuntungan diri dan pelampiasan keinginan diri, hawa nafsu duniawi yang berakhir pada kesia-siaan. Yesus ketika memasuki kota Yerusalem, ia masuk ke bait suci. Kalau penulis Yohanes di pasal 2 ayat 13 sampai 17 lebih rinci mencatat apa yang terjadi, dilihat dan didapati Yesus di halaman bait Allah. Para pedagang lembu, domba, dan merpati, dan para penukar uang. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir semua. Uang para penukar dihamburkannya dan meja-meja dibalikkannya. Tindakan segera tanpa menunggu atau basa-basi dari Yesus ialah mengusir dan membersihkan semua yang mengotori pedagangnya dan dagangannya dari bait Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jangan membuat rumah Bapakku tempat berjualan. Jangan membuat rumah Bapakku tempat bertransaksi. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Cintaku untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Tanpa tedeng-aling-aling, tanpa sedikit pun kompromi, tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, tidak ada tanya jawab. Semua yang tidak pada tempatnya dibersihkan, sapu bersih. Yesus mengembalikan bait suci tepat kepada fungsi dan posisinya. Rumahku adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Rumahku adalah rumah perjumpaan kepada Tuhan, rumah ibadah, rumah ketenangan jiwa dan raga, rumah kesejahteraan batin, rumah kehidupan. Jangan mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuknya, rumahnya. Menjelang peringatan sengsara kematian Yesus, kita diingatkan apa yang harus dibersihkan dari diri kita, baik sebagai komunitas bait Allah, komunitas gereja, baik sebagai personal. Apa yang Yesus dapati di dalam hati kita yang harus dikeluarkan supaya benar-benar hidup dan eksistensi kita benar pada posisinya, terkoneksi baik kepada Tuhan pemilik kita. Apakah dalam prinsip-prinsip iman kita sekarang selalu mengacu kepada tindakan Yesus, yakni menjaga dan memelihara kemurnian ajaran firman Tuhan? Apakah kita membenci yang Yesus benci dan menghormati yang Yesus hormati? Jangan pernah bersekongkol atau kompromi pada yang salah dan sesuatu yang tidak dihormati Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan rumah transaksi, bukan sarang penyamun. Jauhkan sikap mencari keuntungan duniawi dalam bergereja. Jangan pernah berkata dalam hati kita dan pikiran kita, apa yang dilakukan oleh gereja untukku. Tapi tanyalah diri kita masing-masing, apa yang telah kuberikan kepada Tuhan di dalam bait-Nya. Jangan menjadi penyamun dalam gereja. Jadilah pendoa, pemuja, penjunjung tinggi apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Betapa Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, membersihkan semua yang kotor di dalam bait-Mu. Engkau tidak menginginkan
Bait-Mu menjadi sarang penyamun. Engkau tidak menginginkan gereja-Mu menjadi tempat yang tidak tepat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada masa Prapaskah ini Tuhan, mengingat sengsara-Mu, biarlah kami ditolong oleh kebenaran firman-Mu untuk melihat kedalaman hati kami masing-masing. Apa yang harus kami keluarkan dari dalam diri kami, sesuatu yang bertentangan dari-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tetap mengingat rumah Tuhan adalah rumah doa. Bait-Mu adalah tempat kami untuk menenangkan jiwa dan raga. Bahkan tempat-Mu menjadi kehidupan bagi kami, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan untuk meyakini sepenuh-penuhnya rumah Tuhan, rumah doa, rumah beribadah, rumah kami untuk berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan sesama kami di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.